ikuti renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, sebelum kita memulai angkat hati kita, saya mengajak kita semua untuk saat hening sejenak. Saat hening mulai. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kami. Amin. Sekarang tibalah saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, saya mengajak kita semua untuk sama-sama memuji Tuhan dari Kidung Keesaan nomor 123, yaitu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Baik, bacaan firman Tuhan
yang terpilih bagi kita pada saat ini terambil dari pertama Samuel pasalnya yang ke-16 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Di bawah perikop Daud diurapi menjadi raja. Ayat yang keempat, Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Jawabnya, "Ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, "Sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan matanya dan indah matanya, dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikian jauh firman Tuhan bagi kita. Yang disebut berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya mendengar, tetapi mau melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jadi baik, ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, renungan kita pada saat ini itu terambil dari kitab Samuel, pertama Samuel pasal 16 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-13. Agaknya di dalam diri Samuel mengalir darah seorang seniman. Di hadapannya berdirilah Eliab, anak sulung Isai, yang berperawakan tinggi dengan paras menarik. Samuel berpikir bahwa inilah orang yang harus diurapi. Tetapi Allah berfirman, "Bukan perawakan dan paras yang menentukan, melainkan hati." Rupanya Samuel, kendati matang usianya dan mempunyai pengalaman pahit dengan Saul, masih saja melihat yang ada di depan mata. Dan Allah menolak ketujuh anak Isai. Samuel pun heran dan ragu-ragu. Samuel tidak pernah meragukan firman Allah. Ia yakin bahwa kekeliruan itu pasti terletak pada dirinya atau pada Isai. Dan benar juga, Isai juga melihat bahwa yang di depan mata, yaitu si bungsu, Daud, tidak masuk di dalam hitungan. Penampilan Daud memang tidak mengesankan sebagai pemimpin, tetapi Allah telah memilih Daud. Samuel langsung mengambil tanduk yang berisi minyak dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Lalu pulang ke Rama. Ia tidak mencium Daud seperti dahulu mencium Saul setelah pengurapannya. Ia juga tidak bercakap-cakap dengan Daud sama sekali, melainkan terburu-buru untuk berangkat ke Rama. Lalu, apakah ia kecewa atas pilihan atau
takut dibunuh Saul. Satu hal yang mencolok, tidak pernah dilaporkan adanya hubungan akrab antara Samuel dan juga Daud, seperti Samuel dan juga Saul. Amin. Saya mengajak kita semua untuk saat hening sejenak. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau pertolonganku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau pertolonganku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Saat hening selesai. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, tibalah saatnya kita akan masuk di dalam doa syafaat sekalian mensyukuri firman Tuhan yang telah kita dengar pada saat ini. Untuk itu, mari kita sama-sama untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Terpujilah nama-Mu, Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur karena atas kasih dan karunia-Mu sehingga kami masih ada sampai dengan saat ini. Kami juga mengucap syukur karena atas perkenanan-Mu, karena atas kesehatan, keselamatan yang masih Tuhan karuniakan bagi kami. Saat ini kami telah selesai mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Kiranya mampukan kami agar supaya janganlah lalu daripada kami firman-Mu ini, tetapi boleh kami mengerti dan kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Allah Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa buat GKJ Salatiga Timur di dalam setiap rangkaian proses pelayanannya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Engkau mengurapi semua, Engkau buka jalan, dan Engkau lancarkanlah segala yang menjadi program di sini Tuhan Yesus. Memberkati setiap susunan acara agar supaya semuanya itu boleh terlaksana dengan baik. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa buat jemaat yang ada di GKJ Salatiga Timur ini.
dari orang tua sampai dengan anak kecil. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan sebagai orang tua, sebagai anak, baik yang sedang bersekolah ataupun bekerja, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Bapa kami yang di surga, apapun yang menjadi pergumulan mereka, kami pertaruhkan itu ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau mau menjawab itu semua seturut dengan kehendak dan waktu-Mu ya Bapa. Ini adalah doa kami. Di akhir dari doa kami ini, kami akan menutupnya dengan doa yang telah diajarkan Tuhan kepada kami. Dengan kami masing-masing berkata, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah Ibu Bapak, saudara-saudari kekasih Kristus, sebelum pulang kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.